Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih, kita akan memasuki pertemuan yang kedua BKSN 2020. Temanya, Yesus adalah anak manusia, Raja Kerajaan Surga. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih, mari kita siapkan hati kita masing-masing untuk memulai ibadat kita, ibadat BKSN 2020 dengan hening sejenak. Dan kita siapkan lagu pembuka 456 Panggilan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Api cintanya, nyala kasihnya, sumber semangat bagi kita. Wartakan semangat cintanya bagi orang yang dambakan kasihnya. Mari kita puji Tuhan yang telah mengutus putranya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita bersyukur karena Tuhan kembali menghimpunkan kita untuk mendengarkan sabdanya. Pada pertemuan yang lalu kita telah diajak untuk mendalami kebenaran bahwa Allah adalah kasih. Kita mengenal Allah dan percaya telah dikasihi oleh Allah, sehingga kita pun mengasihi sesama kita. Dalam pertemuan kedua ini, kita akan mendalami dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Dalam perikop ini, kita akan melihat bahwa Yesus adalah anak manusia, Raja Kerajaan Surga. Ia memegang kuasa atas kerajaan abadi, dan pada akhir zaman, ia akan menggunakan kuasanya untuk menentukan siapa yang layak masuk dalam kerajaannya. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih, untuk mengawali ibadat kita pada kesempatan ini, mari kita awali dengan hening sejenak. Kita koreksi batin kita masing-masing. Kita akui bahwa kita manusia berdosa di hadapan Allah, dan mari kita mohon ampun daripadanya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memanggil kami untuk percaya bahwa Putramu Yesus Kristus adalah Raja Kerajaan Surga. Dialah yang menunjukkan jalan bagi kami untuk mencapai kebahagiaan abadi bersamamu. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami sabda-Mu, dan bukalah hati kami bagi sabda-Mu agar dapat menerima sabda yang Kau sampaikan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minuman. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, semoga Anda dalam keadaan sehat semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 36, kita diundang untuk bagaimana melihat siapa anak manusia itu dan apa yang dilakukannya pada akhir zaman, apa yang menjadi dasar penghakimannya.
Dan berikutnya kita diundang juga untuk merenungkan siapakah yang diumpamakan dengan domba dan kambing. Dan apa yang mereka lakukan. Yang berikutnya adalah kita diundang untuk merenungkan apa yang dilakukan oleh anak manusia terhadap mereka yang ada di kanan dan yang ada di sebelah kiri. Karena tadi disebutkan dalam Injil Matius. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, perlu kita pahami bahwa dalam kitab Daniel dinyatakan bahwa anak manusia adalah pribadi yang datang dari langit, dari surga, dan bukan seorang manusia yang datang dari dunia. Hal ini ada dalam Daniel bab 7 ayat 13-14. Nah, Allah itu memberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan sebagai raja. Nah, kerajaan yang berada di bawah kuasa anak manusia itu tidak akan yang namanya musnah. Dan kerajaan ini adalah kerajaan surga yang tidak terikat pada tempat dan waktu, dan anak manusia itu akan menjadi raja yang kekal. Nah, anak manusia ini yang dinubuatkan dalam kitab Daniel adalah Yesus sendiri. Yesus memegang kuasa atas kerajaan abadi, dan pada akhir zaman ia akan menggunakan kekuasaannya untuk menentukan siapa yang layak untuk masuk ke dalam kerajaannya. Meskipun dia itu berkuasa atas kerajaan surga, anak manusia itu hadir dalam diri orang-orang yang menderita. Karena itu, kebaikan yang dilakukan terhadap orang yang miskin dan menderita itu dilakukan bagi dia. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, tampaknya bahwa anak manusia yang dimaksudkan siapa anak manusia, yakni Yesus sendiri yang memiliki kuasa, memegang kuasa atas kerajaan abadi, dan pada akhir zaman ia akan menggunakan kuasanya. Nah, lalu pada akhir zaman, apa yang akan dilakukan? Pada akhir zaman, Kristus sebagai anak manusia akan datang dalam kemuliaannya dengan diiringi oleh para malaikatnya. Lalu ia itu bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Karena seorang raja atau karena yang bersemayam di atas tahta dapat dikatakan bahwa ia adalah seorang raja. Kita mungkin sudah paham bagaimana seorang raja harus duduk. Pasti punya sebuah tahta. Nah, pada waktu itu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapan anak manusia ini untuk diadili. Walaupun yang disebut adalah semua bangsa, pengadilan ini berlaku untuk setiap orang, bukan kepada setiap bangsa. Dengan kata lain bahwa semua dari segala bangsa, semua orang dari segala bangsa akan dibawa ke hadapan anak manusia, dan setiap orang akan dihakimi. Nah, dalam pengadilan itu, ini yang dilakukan. Maka apa yang akan dilakukan? Dalam pengadilan itu, anak manusia akan memisahkan seorang dari yang lain. Tadi di bacaan Injil disebut bahwa seperti seorang gembala memisahkan domba dari kambing. Nah, tampaknya ini ada perbedaan antara domba dan kambing. Nah, ia menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dasar yang digunakan oleh anak manusia untuk menghakimi adalah perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam kehidupan dunia ini. Maka kita pun nanti juga akan mengalami hal semacam ini. Dasarnya adalah apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan dunia ini. Nah, perbuatan yang dilakukan terhadap orang-orang yang menderita tadi disebutkan, yaitu yang lapar, yang haus, yang telanjang, yang sakit, dan yang dalam penjara. Ini perbuatan yang harus dilakukan.
Mereka adalah saudara dari anak manusia, raja kerajaan surga. Sehingga apa yang dilakukan terhadap mereka sebenarnya dilakukan bagi dia. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, lalu apa bedanya domba dan kambing? Dalam perumpamaan ini, seperti gambaran yang ada dalam Injil yang baru saja kita dengarkan tadi, domba itu melambangkan orang yang benar. Nah, bagaimana, seperti apa orang yang benar itu? Orang benar adalah orang yang melakukan kebaikan selama hidup di dunia. Setidaknya ada 6 kebaikan yang dilakukan, kemudian ya kita bisa kelompokkan menjadi 3. Yaitu yang pertama, orang yang memberi makan bagi orang yang lapar dan memberi minum bagi orang yang haus. 2 perbuatan ini merupakan kebaikan yang mendasar. Mengapa kok mendasar? Karena menyangkut kebutuhan dasar manusia. Orang yang kekurangan makanan dan minuman akan menjadi lemas badannya, akan menjadi lemah. Hal ini bisa membuat orang menjadi sakit, dan bila berkepanjangan, orang dapat kehilangan nyawanya. Kemudian perbuatan yang kedua adalah orang yang memberi tumpangan kepada orang asing dan memberi pakaian kepada orang yang telanjang. Perlu kita pahami bahwa tempat untuk berteduh dan pakaian itu membantu orang untuk yang namanya bertahan dalam segala cuaca, apalagi di malam hari atau pada musim dingin. Nah, perbuatan yang ketiga adalah orang yang melawat orang sakit dan mengunjungi orang yang dipenjara. Biasanya orang-orang yang semacam ini membutuhkan perhatian yang besar dari sesamanya. Dan disinilah kehadiran dan perhatian kepada kedua kelompok orang ini dapat mendatangkan kegembiraan bagi mereka dan meringankan penderitaan yang mereka alami. Nah, itu tentang domba. Kemudian kambing. Kambing ini melambangkan orang yang terkutuk. Bagaimana orang yang terkutuk itu? Yakni orang yang tidak pernah memperhatikan, apalagi mengasihi Tuhan yang hadir dalam diri orang-orang yang miskin, yang menderita. Cuek kepada orang-orang yang semacam ini. Nah, ini disebut orang yang terkutuk. Nah, mereka itu tidak memberinya makan, tidak memberikan minum, tidak memberikan pakaian, tidak memberikan tumpangan, tidak mengunjungi, tidak melawat orang yang sakit dan orang yang dipenjara. Ini yang disebut sebagai orang-orang yang terkutuk. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, tadi dalam Injil disebutkan bahwa orang-orang yang semacam ini akan ditempatkan di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Maksudnya apa? Nah, Anak Manusia menyebut mereka yang ditempatkan di sebelah kanannya itu sebagai orang-orang yang diberkati oleh Bapakku. Ia juga menyatakan bahwa mereka akan menerima kerajaan yang telah disediakan bagi mereka sejak dunia dijadikan. Maka demikianlah orang benar akan masuk ke dalam hidup yang kekal dan yang disebut juga sebagai kerajaan yang telah disediakan bagi mereka. Dan sebaliknya, orang-orang yang dilambangkan sebagai kambing itu akan ditempatkan di sebelah kirinya. Tadi yang awal itu sebagai domba akan ditempatkan di sebelah kanannya, dan sekarang kambing akan ditempatkan di sebelah kirinya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah mereka-mereka ini akan dienyahkan ke dalam api yang kekal
yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Api yang kekal itu sebenarnya tidak disediakan bagi manusia, melainkan untuk iblis dan para malaikatnya. Tetapi apa yang mereka lakukan selama hidup di dunia telah membawa mereka ke tempat itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dari penjelasan yang singkat ini kita sudah kita sebaiknya mulai merenungkan diri. Bagaimana diriku? Apakah diriku itu sebagai domba atau sebagai kambing? Nah, maka silakan direnungkan sendiri dengan melihat apa yang sudah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi sudah disebutkan sebagai kriteria sebagai domba itu apa, kriteria sebagai kambing itu apa. Nah, tadi sudah disebutkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, maka apa yang bisa kita renungkan untuk kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, bahwa kita harus memahami, ini merupakan kabar baik untuk kita, bahwa Yesus yang kita imani itu adalah Raja yang berkuasa atas kerajaan surga selamanya. Dan Ia memegang kuasa atas kerajaan abadi dan memiliki kuasa untuk yang namanya menentukan siapa yang layak untuk masuk dalam kerajaannya. Dan perlu kita pahami bahwa sekalipun Ia itu adalah Raja atas surga, Tuhan Yesus dekat dengan manusia di dunia ini karena Ia hadir dalam diri orang-orang yang menderita. Maka karena kita itu sudah memiliki kabar baik, dan kita seharusnya tahu akan identitas kita. Identitas kita itu adalah sebagai pengikut Kristus, yang adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak manusia, bahwa Yesus adalah Raja yang berkuasa atas kerajaan surga. Kalau Yesus adalah Raja kerajaan surga, kita adalah hamba-hambanya yang setia kepadanya dan senantiasa siap melayaninya. Lalu bagaimana cara melayaninya? Yakni dengan cara hidup kita. Nah, cara hidup kita, karena kita itu adalah hamba-hamba dari Raja kerajaan surga, kita senantiasa melayaninya. Bagaimana kita melayaninya atau bagaimana kita melakukan hal itu? Selama menjalani kehidupan di dunia ini, kita dipanggil untuk yang namanya memperhatikan sesama yang menderita, karena apapun yang dilakukannya terhadap mereka, sebenarnya itu dilakukan bagi Kristus, Tuhan yang berkuasa atas kerajaan surga. Nah, pelayanan terhadap orang-orang yang menderita adalah tanda kesetiaan kita sebagai hamba-hamba Kristus, Raja surga. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, maka apa yang bisa kita renungkan? Yang pertama, apa yang selama ini menjadi motivasi bagi kita untuk berbuat baik kepada sesama, khususnya yang sedang mengalami penderitaan. Dan yang kedua, setelah mendengarkan bacaan Injil dan merenungkan melalui renungan singkat tadi, pertanyaan yang harus kita jawab dalam diri kita masing-masing adalah, apa yang seharusnya menjadi motivasi saya dalam melayani sesama? Dan harus kita pahami, siapakah orang yang mengalami penderitaan yang dapat kita temui di sekitar kita, dan apa yang harus kita lakukan
ketika kita sudah melihat mereka, sudah menemukan mereka, dan bagaimana aku harus melakukannya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita mohon rahmat dari Tuhan, supaya dalam kehidupan sehari-hari, kita itu bisa yang namanya mampu melihat siapa yang menderita, siapa yang mengalami penderitaan di sekitar kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberikan Raja bagi kami, Raja yang berkuasa atas kerajaan surga. Dan terima kasih karena Engkau sudah menunjukkan kepada kami bagaimana kami harus melakukan untuk Sang Raja kami, Sang Raja Kerajaan Surga. Terima kasih pula karena Engkau telah mengangkat kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai hamba-hamba dari Kristus. Maka ya Bapa, kami mohon kepadamu, berkatilah kami sebagai hamba-hamba-Mu ini untuk senantiasa bisa menemukan, untuk senantiasa bisa melihat siapa orang-orang yang mengalami penderitaan. Dan sentuhlah hati kami ya Bapa. Semoga karena sentuhan kasih-Mu sendiri, kami boleh bertindak, boleh melakukan sesuatu seperti Engkau sendiri sudah mengajarkan kepada kami dalam Injil yang baru saja kami dengarkan. Kami juga berterima kasih karena kami mungkin sudah mampu menemukan orang-orang yang mengalami penderitaan dan kami sudah berbuat. Ya Bapa, perbuatan yang kami lakukan ini hanya untuk-Mu. Maka berkatilah kami senantiasa sehingga dalam kehidupan sehari-hari kami boleh menjadi penyalur kasih-Mu untuk mereka, secara khusus untuk mereka yang menderita. Kami puji nama-Mu ya Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sembari menyanyikan doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, ampunilah dosa kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu atas sabda-Mu yang telah Kau nyatakan kepada kami. Sabda-Mu mengingatkan kami akan kebenaran iman yang kami terima, yaitu bahwa Yesus anak manusia itu adalah Raja yang berkuasa atas kerajaan surga. Kami mohon bantulah kami agar senantiasa menyadari bahwa kami adalah hamba-hamba-Nya yang senantiasa setia melayaninya dengan perbuatan baik dan pelayanan kasih terhadap sesama, terutama yang menderita.
Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan kita dalam ibadat kita, secara khusus untuk mendalami tema bahan BKSN kita yang ke pertemuan kedua, yakni Yesus adalah anak manusia, Raja Kerajaan Surga. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa bisa melayaninya dengan melayani bagi orang yang menderita. Maka mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian, anggota keluarga dan aktivitas yang dilakukan setiap hari senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadat kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi menjadi pewarta kasih-Nya. Amin. Kita tutup dengan lagu penutup Yesus Mengutus dari Mada Bhakti nomor 463. Yesus mengutus murid-Nya pergi berdua-dua masuk keluar kota, menjelajah semua desa, bawa kabar gembira bagi yang miskin papa, di tangan Sang Pencipta semua akan dapat berkah. Kembali kita pulang, bekerja di ladang